Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Uliarati, NIM 212200015, mahasiswa Honors Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Mata kuliah Keperawatan Gerontik. Hari ini saya akan menyampaikan laporan Osoka, yaitu tentang demensia, dan akan menyampaikan tentang bagaimana terjadinya atau pathway terjadinya demensia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pathway bagaimana terjadinya demensia, yaitu adanya faktor predisposisi yang terdiri dari virus lambat, proses autoimun, keracunan aluminium, dan genetik yang menyebabkan penurunan metabolisme dan aliran darah di korteks parietalis superior. Kemudian terjadilah degenerasi neuron kolinergik yang menyebabkan satu kesulitan neurofibrilar yang dipus. Kemudian terjadilah plak sinilis yang menyebabkan kelainan neurotransmitter. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya serat saraf kolinergik di korteks cerebellum yang menyebabkan penurunan sel neuron kolinergik yang berproyeksi ke hipotalamus dan amigdala. Kemudian kedua ini menyebabkan asetilkolin yang menurun pada otak. Lalu terjadilah demensia yang dapat menyebabkan cedera dan ketidakmampuan gerak. Dari demensia ini terjadilah 3 perubahan, yaitu yang pertama, perubahan kemampuan merawat diri sendiri yang dapat menyebabkan masalah keperawatan defisit keperawatan diri yang terdiri dari mandi, berpakaian, makan, dan eliminasi. Kemudian yang kedua yaitu kehilangan kemampuan menyelesaikan masalah ditandai dengan emosi, labil, pelupa, dan apatis yang dapat menyebabkan masalah keperawatan hambatan komunikasi verbal. Lalu dapat juga menyebabkan loss deep memory yang dapat menimbulkan masalah keperawatan yaitu kerusakan memori. Kemudian yang ketiga yaitu tingkah laku aneh dan kacau dan cenderung mengembara yang dapat menyebabkan masalah keperawatan terjadinya resiko cedera. Kemudian di sini untuk format pengkajian keperawatan gerontik, nama panti yaitu Panti Sosial Tresna Werda Teratai Palembang, tanggal masuk 18.01.2021, tanggal pengkajian 19.01.2021. Untuk identitas klien, nama Nyonya R, umur 72 tahun, jenis kelamin perempuan, status perkawinan cerai mati, agama Islam, pendidikan sekolah rakyat, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pelaju. Untuk identitas keluarga atau orang terdekat dengan klien, nama Tuan T, alamat Pelaju, nomor telepon XXX77, hubungan dengan klien yaitu anak kandung. Untuk riwayat kesehatan dikirim dari rumah, alasan utama datang ke panti yaitu anak klien mengatakan sibuk dan tidak ada waktu sehingga tidak ada menjaga ibunya di rumah, serta adanya keluhan 3 bulan sebelumnya klien mengalami sering lupa. Kemudian untuk masalah keperawatannya di sini yaitu terdapat pada domain kelima, yaitu terdapat masalah kepada persepsi dan kognitif klien. Yang pertama yaitu status pendengaran. Lansia mampu mendengar, menjawab, dan mengulangi pernyataan yang diberikan. Kemudian status penglihatan. Lansia mengatakan tidak melihat hal-hal aneh atau yang tidak dilihat oleh orang lain. Status perabaan. Lansia mengatakan merasa saat diraba dan tidak merasa saat tidak diraba. Status pengecapan. Lansia mengatakan masih bisa merasakan rasa pahit, manis, dan pedas. Status penciuman. Lansia mengatakan tidak mencium yang aneh-aneh. Kaji orientasi terhadap waktu, orang, tempat, dan daya ingat. Lansia mengatakan tidak ingat tahun lahirnya, wajah anak pertamanya, kemudian nama anak keduanya, dan tempat tinggalnya. Komunikasi, lansia mampu berbicara dengan baik, menulis, membaca, namun sering mengulang-ulang.
Kemudian untuk riwayat pingsan, nyeri kejang, dan sakit kepala tidak ada. Untuk identifikasi tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan SPMSQ dengan 8 pertanyaan yang salah dan 2 pertanyaan yang benar dengan indikator atau masuk ke dalam kategori salah 6-8 yaitu kerusakan intelektual sedang. Kemudian untuk identifikasi aspek kognitif dari fungsi mental dengan menggunakan MMSE atau Mini Mental Status Exam dengan skor 20 dan masuk dalam kriteria 13-23 yaitu gangguan kognitif sedang. Keluhan lain, keluarga mengatakan bahwa pasien 3 bulan terakhir menjadi pelupa, mudah sering lelah, pasien sering mengulang-ulang pembicaraan, pertanyaan, dan kegiatan yang telah dilakukan seperti mandi. Pasien juga sering lupa meletakkan benda-benda yang baru saja diletakkannya, terkadang tertukar jika menyebutkan nama anak, dan dengan masalah keperawatan yaitu kerusakan memori. Kemudian untuk analisa datanya sendiri di sini yaitu DS. Keluarga mengatakan bahwa pasien 3 bulan terakhir menjadi pelupa, mudah sering lelah, pasien sering mengulang-ulang pembicaraan, kegiatan yang telah dilakukan seperti mandi dan meletakkan benda-benda yang baru saja diletakkannya, terkadang tertukar dan menyebutkan nama anaknya. Dengan DO, pasien tampak lelah, kemudian tampak diam, tampak kurus. Kemudian untuk etiologi terjadinya masalah yaitu faktor fisiologis atau usia yang menyebabkan penurunan metabolisme dan aliran darah di korteks parietal superior yang menyebabkan degenerasi neuron kolinergik. Kemudian terjadilah kesulitan neuron inferior yang dipus yang menyebabkan terjadinya plak senilis dan kelainan neuron transmitter. Kemudian adanya asetilkolin yang menurun pada otak yang menyebabkan demensia, ditandai dengan 3 bulan terakhir terjadi pelupa dan sulit makan, serta terjadilah masalah keperawatan yaitu kerusakan memori. Masalah keperawatan yaitu kerusakan memori. Kemudian untuk diagnosa keperawatannya sendiri yaitu kerusakan memori berhubungan dengan distraksi lingkungan, gangguan neurologis, ditandai dengan mudah lupa, ketidakmampuan mengingat informasi baru, informasi faktual, dan kegiatan yang pernah dilakukan. Untuk rencana keperawatannya di sini diagnosa kerusakan memori berhubungan dengan distraksi lingkungan, gangguan neurologis, ditandai dengan mudah lupa dan ketidakmampuan mengingat informasi serta informasi faktual dan kegiatan yang pernah dilakukan. Dengan label NOC yaitu memori, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan memori klien dapat kembali normal dengan indikator 1 yaitu mengingat informasi yang baru saja terjadi secara akurat, 2 mengingat informasi yang terbaru terjadi secara akurat, 3 mengingat informasi yang sudah lama terjadi secara akurat dengan skor awal yaitu 2 dan skor akhir atau hasil 5. Kemudian untuk label NIC di sini yaitu latihan memori. 1. Diskusikan pasien atau keluarga yang mengalami demensia. 2. Stimulasi ingatan dengan cara mengulangi pemikiran pasien dan mengekspresikannya. 3. Implementasikan teknik mengingat yang tepat, visual imagery, menggunakan papan nama, permainan ingatan, dan mengulang informasi. 4. Melakukan latihan orientasi, melatih informasi pribadi, tanggal, dan tempat. 5. Menanyakan kepada pasien kegiatan yang baru saja dilakukan. 6. Rujuk pada terapi okupasi. 7. Monitor perubahan dalam latihan mengingat. Kemudian implementasi keperawatan dilakukan pada tanggal 19 bulan 1 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan melakukan implementasi yaitu
terapi musik sesuai dengan jurnal yang telah ditelaah dengan judul Pengaruh Terapi Musik terhadap Fungsi Kognitif pada Lansia yang Mengalami Demensia. Dengan respon S, klien mengatakan mau mengikuti terapi. O, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 160/90, RR 18 kali per menit, N 85 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Tampak lelah, badan tampak kurus. Kemudian A, tampak lemah sedikit. Untuk P, intervensi yang akan dilakukan atau dengan indikator yaitu yang pertama, indikator yang diharapkan mengingat informasi yang baru saja terjadi secara akurat, mengingat informasi terbaru terjadi secara akurat, mengingat informasi yang sudah lama terjadi secara akurat. Kemudian untuk evaluasi atau catatan perkembangannya yaitu pada tanggal 20 bulan 1 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan evaluasi S. Klien mengatakan ingat dengan nama perawat. Klien mengatakan setelah melakukan terapi musik, klien mengenang masa bahagianya di saat muda. Kemudian klien mengatakan tahu nama dirinya, tempatnya sekarang. Klien mengatakan mengetahui wajah anak pertamanya dari foto. Kemudian klien mengatakan mengetahui nama anak keduanya. Kemudian kesadaran kompos mentis. A, tampak semangat dan dengan indikator mengingat informasi baru saja terjadi secara akurat dengan skor akhir 4, mengingat informasi yang terbaru terjadi secara akurat dengan skor akhir 4, dan mengingat informasi yang sudah lama terjadi secara akurat dengan skor 4, dan P, masalah teratasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya laporkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.